Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Rizky Ventisania dengan NIM 23070190004 dan rekan saya Azamah Tukharais NIM 23070190050 kelas 5B Tadris Matematika IAIN Salatiga. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami tentang perbandingan senilai dan tak senilai. Sebelum membahas materi tersebut, alangkah baiknya kita mengingat kembali apa itu perbandingan. Mari kita simak bersama-sama. Perbandingan. Apa sih itu perbandingan? Sebelum kita memasuki definisi tentang perbandingan, mungkin teman-teman sudah kenal arti dari perbandingan itu sendiri. Mari kita ulas sekali lagi mengenai definisi tentang perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Maksudnya di sini adalah kita disuruh membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis, kemudian dinyatakan dengan cara atau langkah-langkah yang sederhana. Materi selanjutnya adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai merupakan perbandingan yang antar nilai lainnya berbanding lurus. Maksudnya, apabila ada variabel yang nilainya bertambah, maka nilai yang lainnya ikut bertambah. Sehingga apabila nilai variabel A semakin besar, maka nilai variabel B juga ikut semakin besar. Rumus perbandingan senilai adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Ilustrasinya, banyak uang yang harus dibayarkan untuk membeli es krim sebanding dengan jumlah es krim yang diambil. Kalau ambil es krimnya 3 buah, uang yang harus dibayarkan 3 kali harga 1 buah es krim. Kalau ambil beberapa es krim lagi, sehingga es krimnya lebih banyak, maka uang yang dibayarkan juga harus bertambah lagi, atau uang yang dibayarkan juga lebih banyak. Masuk ke contoh soal. Ibu Fani membeli 3 buah majalah seharga Rp22.500, sedangkan Ibu Lia membeli 7 majalah. Berapakah banyak uang yang harus dibayarkan Ibu Lia? Penyelesaiannya, kita ketahui majalah yang dibeli oleh Ibu Fani adalah 3 buah, kemudian yang dibeli oleh Ibu Lia adalah 7 buah. Harga untuk 3 buah majalah Ibu Fani adalah Rp22.500. Sedangkan yang ditanyakan adalah banyak uang yang harus dibayarkan Ibu Lia. Kemudian kita masukkan rumus. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1 adalah 3 per A2 yakni 7 sama dengan B1 Rp22.500 per X. X adalah banyak uang yang harus dibayar oleh Ibu Lia. Kemudian kalikan silang, 3 dikali X sama dengan 22.500 dikali 7. 3X sama dengan 157.500. X sama dengan 157.500 dibagi 3, dan kita dapatkan X sama dengan 52.500. Jadi, Ibu Lia harus membayar Rp52.500 untuk 7 majalah. Selanjutnya tentang perbandingan tak senilai. Perbandingan tak senilai adalah perbandingan yang antara nilai-nilainya saling bertolak belakang, sehingga apabila nilai suatu variabel bertambah, maka nilai variabel yang lainnya akan berkurang. Kalau nilai variabel A semakin besar, maka nilai variabel B akan semakin kecil. Maksudnya di sini adalah perbandingan tak senilai merupakan perbandingan yang antara nilai-nilainya itu bertolak belakang, tidak berbanding lurus. Sehingga jika nilai variabel A semakin besar, maka nilai variabel B ini akan semakin kecil. Rumus dari perbandingan tak senilai adalah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Ilustrasi. Perbandingan antara kecepatan dan waktu tempuhnya. Perhatikan ketika ayahmu sedang mengantarkanmu ke sekolah.
Kalau ayah mengendarai motor dengan pelan, kecepatannya kecil, maka kamu akan lama untuk sampai ke sekolah, waktu tempuhnya panjang. Nah, kalau ayah mengendarai motornya ngebut dengan kecepatan tinggi, maka kamu akan lebih cepat sampai ke sekolah, waktu tempuhnya singkat. Dari ilustrasi di sini sudah jelas tentang definisi perbandingan tak senilai. Jika ayah ini mengendarai motor dengan pelan, maka waktunya akan lama. Dan jika ayah mengendarai motornya ngebut, maka waktunya akan lebih cepat. Dari sini maka variabel A ini, jika variabel A semakin besar, maka variabel B ini semakin kecil. Contoh soal. Pak Adi pergi dari kota A menuju kota B dengan mengendarai motor dengan kecepatan 60 km per jam. Dengan kecepatan tersebut, Pak Adi menempuh waktu selama 2 jam. Pak Agus juga pergi dari kota A menuju kota B dengan mengendarai motor dengan kecepatan 90 km per jam. Berapa lamakah waktu yang ditempuh Pak Agus? Penyelesaian. Di sini diketahui kecepatan dan waktu. Kecepatan dari Pak Adi adalah 60 km per jam selama 2 jam. Dan kecepatan dari Pak Agus adalah 90 km per jam selama itu ditanyakan. Kita masukkan ke rumus. A1 per A2 sama dengan B2 per B1, yang dimana A1 adalah 60, A2 nya 90, B1 nya 2, B2 nya X. Maaf, di sini ada kesalahan dalam penulisan atau penaruhan angka, sehingga menjadi 60 per 90 sama dengan X per 2. Kemudian kita kalikan silang. 90 kali X sama dengan 60 kali 2. 90X sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi 90. X sama dengan 4/3 atau X sama dengan 80 menit. Sehingga waktu yang ditempuh Pak Agus dengan kecepatan 90 km per jam adalah selama 80 menit. Contoh soal yang kedua. Seorang peternak sapi memperkirakan jika persediaan pakannya cukup untuk 16 hari bila dimakan oleh 20 ekor sapi. Jika pada hari kelima sapi terjual 4 ekor, maka sisa persediaan pakan dapat digunakan untuk berapa hari? Penyelesaian. 16 kali 20 sama dengan 4 kali 20 ditambah N kali 16. 320 sama dengan 80 plus 16N. 320 dikurangi 80 sama dengan 16N. 16 pindah ruas menjadi 240 dibagi 16 sama dengan N. N sama dengan 15. Jadi, sisa persediaan pakan dapat digunakan dalam waktu 15 hari. Ini merupakan contoh soal aplikatif. Sekian hasil diskusi dari kami. Jangan lupa jaga kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan agar kita terhindar dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.